selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lutfi yang saya bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa ini general reading, jadi jangan ambil yang sesuai, jangan paksain untuk sesuai ya. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton. Nggak hanya sun sign kalian, tapi moon sign juga rising atau ascendant sign kalian. Dan untuk yang pertama kali nonton channel gue saranin untuk nonton 12 rumah astrologi playlist gue ini ya, karena itu bisa sangat membantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue baca tarot yang agak berbeda dengan yang lainnya. Oke, biasanya ada komen-komen rumit untuk mengerti. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk mengetahui apa yang terjadi pada Aries di bulan September. 3 kartu aja, dan semua kartu sebenarnya udah gue pre-shuffle. Gue berharap nggak perlu ngocok lama. 3 kartu untuk Aries, mengetahui apa yang terjadi di bulan September untuk Aries. Clover, Hearts, Letter, Under the Deck, Stork. Masnya transformasi kali ya. Jantung bacaan kalian Hearts, Hearts to Hearts, the meeting point. Ini bertemunya hati. Sudahkah kita teguh pada hati kita? Sudahkah kita sesuai dengan nurani kita sendiri? Bisa jadi ini juga dengan orang lain ya. Dan kalian punya harapan atau kalian menanti keberuntungan yang berpihak untuk mendapatkan kabar atau surat-surat, dokumentasi, dokumen-dokumen, entah itu kontrak, komitmen, deal-dealan. Jadi salam bawah sadar kalian itu transformasi Stork. Seakan-akan kalian menantikan keberuntungan itu berpihak pada kalian gitu. Lalu semuanya itu sejalan dengan apa yang kalian inginkan untuk mencapai deal-deal gitu. Kabar kalau semuanya akan menjadi nyata. Kalian gak sabar untuk mendapatkan kontrak. Karena dengan begitu kalian dapat ya, kalian bisa berubah. Oke, segitu aja dari Lenormand, dan langsung gua ke Rider Tarot, balik ke klasik ya. Dengan kartu ini gua akan buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi, yang mana kalau gua lagi baca Aries, di rumah pertama adalah rumah Aries, rumah kedua adalah rumahnya Taurus, rumah ketiga rumahnya Gemini, dan seterusnya. Semuanya itu rumah-rumah yang berbeda zodiak itu semuanya mewakili energinya Aries itu sendiri, karena setiap orang punya ke-12 energi itu. Oke? Dan berdasarkan planet-planet yang ada sekarang itu dampaknya apa buat kalian. Oke, kita lihat apa yang Aries perlu ketahui di bulan September. Dengan segala pergeseran energi planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Aries di bulan September ini. Rumah pertama, rumahnya Aries, The Hermit. Rumah kedua, rumahnya Taurus untuk Aries, The Lovers. Rumah ketiga, rumahnya Gemini untuk Aries, kalian dapat Death. Rumah keempat, rumahnya Cancer untuk Aries, kalian dapat The Moon. Rumah kelima, rumahnya Leo untuk Aries, kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah keenam, rumahnya Virgo untuk Aries, kalian dapat The Magician. Wow. Okay. Rumah ketujuh, rumahnya Libra untuk Aries, kalian dapat The Hangman. Rumah ke-8 untuk Aries, rumahnya Scorpio,
kalian dapat The Chariot. Rumah ke-9, rumahnya Sagittarius untuk Aries, kalian dapat The Word. Rumah ke-10, rumahnya Capricorn untuk Aries, kalian dapat Strength. Rumah ke-11, rumahnya Aquarius untuk Aries, kalian dapat The High Priestess. Rumah ke-12, rumahnya Pisces untuk Aries, kalian dapat The Sun. Under the deck, kalian dapat Justice. Oke. Kilas balik dikit untuk energi Agustus. Tanggal 20 Agustus, Mars meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Tanggal 24, Uranus yang di Taurus itu goes retrograde ya. Dan tanggal 27, New Moon di Virgo. Tanggal 4 September, Venus masuk ke Virgo. Dan pada tanggal yang sama, Mars yang di Gemini, dia masuk bayang-bayang retrograde. Walaupun retrograde-nya nanti masih bulan Oktober akhir, kita di awal September sudah mulai merasakan bayang-bayang retrograde. Retrograde itu apa sih? Retrograde itu bukan planetnya mundur, bukan. Planetnya hanya diam. Setiap planet punya patternnya masing-masing. Planetnya lagi diam, tapi buminya yang terus berputar. Jadi seakan-akan kelihatannya dia mundur. Nah, energi retrograde itu gimana? Planet-planet yang retrograde itu sebenarnya karena Mars itu tentang action, tindakan kita ya. Itu akan dicerminkan lagi, datang lagi pengulangan-pengulangan dari pengalaman-pengalaman kita yang sudah lalu. Walaupun kemasannya berbeda, situasinya berbeda, orangnya berbeda, tapi rasanya kok sama ya gitu. Itu energi retrograde itu hanya untuk kita merefleksikan kembali nilai-nilai yang kita pahami di masa lalu untuk bisa kita pegang lagi untuk bagaimana kita melangkah ke depan. Oke. Mars retrograde di Gemini itu sampai Januari 2023. Jadi lama aja. Nah, pun proses kita akan lama ya, untuk mendapatkan, untuk bisa benar-benar mengambil keputusan untuk maju ke depan ya. Anyway, apa sih dampaknya untuk Aries? Venus di Virgo. Nah, rumah Virgo buat Aries itu di rumah ke-6. Ya, rumah ke-6 itu tentang apa? Rumah ke-6 itu tentang kebiasaan kita sehari-hari, rutinitas, tentang bagaimana kita melayani orang lain, tentang kesehatan kita sendiri, tentang bagaimana kita berorganisasi, tentang bagaimana kita mengorganisasi waktu kita sendiri. Ya. Di rumah ke-6 itu, di rumah Virgo itu, ya karena kita juga di seasonnya Virgo, ya matahari dari Virgo, kalian dapat The Magician. Ini energi Merkuri. Dan ini tentang kalian sanggup. Kalian punya mindset ya, mampu mewujudkan apapun impian kalian menjadi nyata. Nah, karena ini energinya Merkuri, Merkuri di Libra, jadi ini gua anggap ini energinya Libra. Dan Merkuri di Libra itu buat kalian itu tentang relationship, karena rumahnya Libra rumah ke-7, rumah relationship dan partnership ya. Di situ kalian dapat The Hangman. Ada yang gantung, ada ketergantungan, ada keterikatan, ada pengorbanan, ada penguluran waktu, dan ada pengorbanan. Entah ini dengan relationship dengan diri kalian sendiri ya, internal, atau eksternal dengan orang lain, siapapun orang lain itu. Mungkin maksudnya kalian adalah untuk mengerti ya, mencoba memahami, toleransi mungkin, tapi di sini ada pengorbanan, pengkhianatan pada diri sendiri. Dan ini energi Pisces. Energi Pisces. Pisces buat Aries itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang kegelapan. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang di luar kuasa kita. Rumah ke-12 itu tentang alam bawah sadar kita, tentang karma, tentang kepercayaan-kepercayaan yang membatasi kita, tentang keburukan ya, tentang
abandonment, tentang apa sih namanya, terbengkalai, tersingkirkan ya. Rumah ke-12 itu segala sesuatu yang bukan materi atau kasat mata, tentang spiritual, rumahnya Pisces. Dan di rumahnya Pisces itu, di rumah ke-12 itu kalian dapat the sun, ada terang. Ini tentang anak-anak mungkin ya, yang mana itu alam bawah sadar kalian sendiri. Ada kebenaran di situ, ada pencerahan mungkin tentang kepercayaan-kepercayaan yang kalian yakini dan bahkan itu menjadi batasan-batasan kalian sendiri. Ada karma juga mungkin yang kalian dapat pencerahan di situ. The sun balik lagi ke Virgo loh, karena matahari ada di Virgo ya. Balik lagi ke dalam mindset kalian sendiri untuk mampu mewujudkan apapun itu menjadi nyata ya. Tapi secara tarot, the sun itu energi Leo. Di rumahnya Leo, di rumah kelima, yaitu bagaimana kalian bersenang-senang, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang romance, love affairs. Kalian dapat the wheel of fortune. The wheel of fortune ini adalah roda kehidupan, roda keberuntungan. Roda keberuntungan ini tidak akan berputar dengan sendirinya, hanya dengan kesadaran kalian sendiri. Selama kalian tahu ke arahnya kemana ya. Dan ini energi Jupiter. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu berkah spiritual. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Yaitu karma-karma duniawi. Karena batas-batas itu yang menentukan adalah Saturn, energi Saturn. Saturn itu karma duniawi, yang mengharuskan kita untuk mengapa, untuk apapun itu. Karena secara spiritual nggak ada yang harus. Tapi dalam kebersamaan kita kadang merasa harus. Anyway, ini energi Jupiter, dan Jupiter ada di Aries, dan Jupiter juga lagi retrograde. Ya, Jupiter lagi retrograde di Aries. Yang mana karena kalian Aries ya. Aries itu ada di rumah pertama. Rumah pertama tentang self image, citra diri kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian dapat The Hermit di rumah pertama, di rumah Aries. Yang mana memang Jupiter lagi retrograde. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Kalian lagi mengasingkan diri, kalian lagi mengisolasi diri. Kalian mencoba untuk meditasi, ya, mencari jawaban-jawaban. Dan ini The Hermit, ini energinya Virgo. Lagi-lagi energi Libra, Merkuri di Libra. Di rumahnya Virgo ada Magician, tentang pengorbanan yang kalian lakukan. Yang kalian korbankan itu nggak lain diri kalian sendiri, jiwa kalian sendiri yang kalian korbankan. Pengkhianatan pada hati kalian sendiri, hearts to hearts, relationship internal. Dan Jupiter retrograde itu memang shifting fokus ya ke internal, bukan lagi eksternal. Apapun situasi dan kondisinya di sekitar kita, kalau kitanya yakin di sini, itu tidak akan terkondisikan. Fokusnya ke internal. Oke. Mars di Gemini ya, yang masuk ke bayang-bayang retrograde ya. Gemini itu di rumah ketiga buat Aries, yaitu tentang persepsi, mindset, komunikasi, higher learning, pengetahuan, pengalaman, wawasan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, local travel. Di rumah ketiga, di rumahnya Gemini, kalian dapat death. Pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang kalian yakini hingga saat ini, yang memang sudah layaknya kalian tinggalkan. Untuk higher learning, untuk higher education, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lebih. Karena lebih banyak kita nggak taunya loh daripada yang kita tahu. Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita lihat dibanding yang kita lihat.
Ini energinya Pluto. Pluto di Capricorn. Pluto di Capricorn. Atau energi Scorpio. Anyway, Pluto lagi di Capricorn, dan di rumahnya Capricorn itu buat Aries di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan long term goal. Kalian dapat strength. Kalian diminta untuk percaya diri, membangun kekuatan dari dalam untuk mengekspresikan apapun itu yang kalian selama ini korbankan, yang selama ini kalian abaikan. Ekspresikan. Nah, dan entah itu demi jangka panjang depan kalian, reputasi kalian sendiri. Anyway, ini energi Leo. Lagi-lagi di rumah Leo ada apa? Jupiter. Roda keberuntungan. Berkah spiritual ya, yang kalian akan dapatkan begitu kalian mengerti atau menyadari kemana arahnya kalian sendiri berjalan, kemana long term goal, apa yang kalian akan bangun. The Hermit. Apa yang kalian ingin ciptakan. Anyway, tanggal 9 Merkuri di Libra ya, itu retrograde. Nah, Merkuri lagi-lagi tentang komunikasi, intelektual ya, mindset dan persepsi. Kalian diminta untuk merevisi pengorbanan kalian itu untuk apa. Energi Merkuri retrograde itu 3 minggu, tapi dengan bayangannya ya, sesudah dan sebelum itu kurang lebih jadinya 5 minggu ya. Dan biasanya energi retrograde-nya Merkuri retrograde itu kita dibuat salah paham, dibikin bingung, secara emosional kita dibikin bingung. Entah itu tentang relationship, bagaimana kalian berrelasi dengan orang lain, bahkan dengan diri kalian sendiri. Anyway, tanggal 10 full moon di Pisces. Purnama itu konotasinya adalah ending atau release, melepaskan. Nah, di Pisces artinya release, melepaskan segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan merubahnya menjadi tindakan-tindakan yang sifatnya lebih positif. Nggak usah dipikirin, lakukan yang memang itu positif. Karena itu di rumah Pisces, lagi-lagi di rumah ke-12 buat Aries, karena memang di luar kontrol kita, di luar kuasa kalian gitu ya. Rumah ke-12 itu di luar kontrol kita, segala hal yang di luar kuasa kita, yang tidak terdefinisi ya. Kalian dapat desam, ada kegembiraan loh, ada happiness loh dengan desam di situ. Jadi, tapi kayaknya intinya kalian mampu untuk mengekspresikan apapun yang selama ini kalian korbankan, yang kalian tahan-tahan gitu, demi toleransi atau mencoba untuk memahami, mengerti orang lain gitu ya. Release semua ketakutan itu, just do it in a positive way, just lakukan dengan yang positif. Itu berangkatnya dari niat soalnya. Gak peduli terlihatnya bagaimana orang itu, persepsi setiap orang akan berbeda. Kalau kita ngikutin terus maunya orang sulit. Tanggal 22 Matahari meninggalkan Virgo, masuk ke Libra. Kalian akan dapat pencerahan tentang pengorbanan kalian itu untuk apa kalian lakukan. Itu berdasarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau berdasarkan cinta. Gimana? Dengan matahari di Libra, kita diminta untuk lebih seimbang dan adil dengan diri kita sendiri. Tanggal 23 Merkuri yang retrograde di Libra, itu karena retrograde jadi dia kembali ke Virgo, ke rumahnya Merkuri itu sendiri. Dan dia nyaman di rumahnya, sehingga energinya itu dampaknya double.
dan itu kita bisa dibikin hyper ya, jadi sangat hiperaktif gitu. Bahkan mindset kita pun juga hiper gitu loh, lebih cemas dari biasanya. Gue cuma yang ngingetin energi release kekhawatiran di energinya si Purnama di Pisces itu ya, yang biasanya berdampak 2 minggu. Jadi untuk inget aja gitu lah, di saat kita mulai cemas itu pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak real ya, semuanya tuh negatif positif tuh nggak real karena masih di pikiran. Ya real juga sih, bukan yang nggak real, real juga. Tapi artinya akan menjadi nyata berdasarkan apapun yang kita percaya kan. Kalau kita percaya pada kekhawatiran, yang akan kita lakukan apa? Berdasarkan kekhawatiran kita kan. Tapi kalau kita mikirnya positif, yang kita lakukan apa? Positif. Otomatis sih 1 tambah 1 sama dengan 2. Tanggal 23 tanggal 23 tadi udah. Tanggal 25 New Moon di Libra. Emotional reset. Secara emosional kita ngeriset semuanya supaya balance, untuk memulai keseimbangan itu sendiri, keharmonisan dari dalam diri kita sendiri dulu, sehingga kita tidak terkondisikan dengan apapun yang eksternal, right? Tanggal 29 Venus di Libra. Venus itu tentang relationship, tentang finansial, money, tentang value system and harmony. Self love itu bukan egois ya. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain di saat kita tidak punya diri kita sendiri? Kita memberikan apa? Orang lain kan yang kita berikan. Kita ngorbanin orang lain gak jadinya? Di saat kita nggak punya, kita jadi ngorbanin orang lain kan, di saat kita mencoba memaksakan diri kita untuk memberi. Jadi self love, mencintai diri sendiri, itu tidak egois. Beda lagi egois. Alam bawah sadar kalian, justice, keadilan, keseimbangan. Merkuri di Libra, Venus di Libra. Lagi-lagi pengorbanan kalian untuk apa? Demi apa? Hidup kita diberikan hidup, kok kita korbanin? Tahu bersyukur nggak? Mensyukuri hidup kita sendiri, bukan untuk ditindas oleh orang lain ya. Bukan begitu caranya lebih berguna, bukan? Anyway, kartu terakhir dari The Goddess Guidance, Oracle card. 1 kartu aja, saran dan petunjuk untuk Aries di bulan September. Pele. Divine Passions. Be honest with yourself. What is your heart true desire? Jujurlah dengan diri kalian sendiri. Apa sih hasrat kalian? Dari dalam hati kalian sendiri. Apa yang benar-benar hasrat kalian itu? Right? Kalau mau zoom, di screenshot dulu supaya bisa di zoom dan bisa translate sendiri mungkin. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Dan kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.